Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-12 dari 30 topik. Pemeriksaan sidang acara cepat. Disediakan oleh Global Tutorial. Pemeriksaan merupakan salah satu proses dalam hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran selengkap-lengkapnya. Hukum acara pidana mengenal dua istilah pemeriksaan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan dalam persidangan. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan pada pertama kali, yaitu pada saat tertuduh diperiksa karena melakukan sesuatu kejahatan ataupun pelanggaran. Pemeriksaan pendahuluan terdiri dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pemeriksaan dalam persidangan merupakan pemeriksaan yang dilakukan pada tersangka di dalam sidang pengadilan, di mana sidang tersebut akan mengadili tersangka atas perbuatan-perbuatannya karena dianggap bersalah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan. Pemeriksaan yang dilakukan pada tersangka, saksi, serta saksi ahli apabila diperlukan. Ada beberapa jenis pemeriksaan dalam persidangan. Pembedaannya dapat dilihat dari 1. Tingkat kesulitan pembuktian perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan. Apakah sulit atau mudah? 2. Ancaman pidana atas perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan. Apakah berat atau ringan? 3. Jenis perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan. Pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam bab 16 KUHP dikenal beberapa acara pemeriksaan sidang, yaitu pada bagian ketiga pasal 152 sampai dengan pasal 182 diatur mengenai acara pemeriksaan biasa, bagian kelima pasal 203 sampai dengan 204 mengatur acara pemeriksaan singkat, dan bagian keenam pasal 205 sampai dengan 216 mengatur acara pemeriksaan cepat. Persidangan dengan acara pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua bagian, yaitu dalam paragraf 1 mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan dalam paragraf 2 mengatur acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan. Andi Hamzah mengungkapkan istilah pemeriksaan cepat yang dipakai HIR ialah perkara ROL. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu. Hal tersebut terdapat dalam pasal 210 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan dalam bagian ke-1, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini, bab 16, tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini. Perkara tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan menurut pasal 205 KUHP adalah tindak pidana dengan ancaman pidana maksimal 3 bulan penjara, kurungan atau ancaman denda maksimal Rp7.500.000 atau penghinaan ringan sebagaimana termuat dalam pasal 315 KUHP. Pengertian tindak pidana ringan. KUHP hanya melanjutkan pembagian perkara, pemeriksaan yang sudah dikenal sebelumnya dalam HIR. Ini tampak pula dari sudut penempatannya, yaitu tindak pidana ringan dimasukkan ke dalam acara pemeriksaan cepat, bersama-sama dengan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Hal ini dapat dimengerti karena tindak pidana ringan pada umumnya adalah tindak pidana, delik, pelanggaran yang dalam KUH pidana ditempatkan pada buku 3. Hakikat tindak pidana ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, sedangkan hakikat pengaduan acara pemeriksaan tindak pidana ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Dalam tindak pidana ringan tercakup di dalamnya tindak pidana penghinaan ringan yang letaknya dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Penghinaan ringan ini dalam doktrin merupakan salah satu dari kelompok tindak pidana yang dinamakan kejahatan-kejahatan ringan terdapat dalam buku 2 KUHP. Sistematika KUHP tindak pidana hanya terdiri atas kejahatan dan pelanggaran saja. Akan tetapi, dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUH pidana ternyata dalam buku 2 tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini sebagai berikut. 1. Penganiayaan hewan ringan. Pasal 302 ayat 1 KUHP. Pada pasal 302 ayat 1, ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan, a. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya, b. Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. 2. Penghinaan ringan. Pasal 315 KUHP. Menurut pasal 315 KUHP, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Unsur utama dari pencemaran dalam pasal 310 KUHP adalah bahwa pelaku itu menuduhkan sesuatu hal.
Dalam pasal 310 ayat 1, ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Jadi, penghinaan ringan dilakukan dengan misalnya menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain seperti memaki-maki orang tersebut. 3. Penganiayaan ringan, pasal 352 ayat 1, KUHP. Dalam pasal 352 ayat 1, KUHP ditentukan bahwa kecuali tersebut dalam pasal 353 dan 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang membedakan penganiayaan ringan dengan penganiayaan adalah bahwa dalam penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian. 4. Pencurian ringan, pasal 364 KUHP. Dalam pasal 364 KUHP ditentukan perbuatan yang diterapkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4. Begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5. Apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. 5. Penggelapan ringan, pasal 373. Menurut pasal 373 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp250, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. 6. Penipuan ringan, pasal 379 KUHP. Menurut pasal 379 KUHP, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp250, diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. 7. Perusakan ringan, pasal 407 ayat 1 KUHP. Dalam pasal 407 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari Rp250, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp250. Pasal ini menunjuk pada pasal 406 KUHP yang rumusannya mengancam pidana terhadap perbuatan merusakkan barang orang lain. Pasal 407 KUH pidana tidak menyebut nama dari tindak pidana, tetapi dengan melihat pada adanya rumusan, harga kerugian tidak lebih dari Rp250, yang juga terdapat pada pasal 364, 373, dan 379 maka dapat dipahami bahwa pasal 407 ayat 1 KUHP dimaksudkan sebagai perusakan ringan. 8. Penadahan ringan, pasal 482. Pada pasal 482 KUHP ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp900, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379. Mengenai latar belakang keberadaan kejahatan-kejahatan ringan diberikan komentar oleh Wiryono Projodikoro bahwa kejahatan ringan ini dalam zaman penjajahan Belanda ada artinya, oleh karena semua orang, tanpa diskriminasi, yang melakukan kejahatan ringan ini, diadili oleh Landrechter, seperti semua orang yang melakukan pelanggaran, sedang seorang Indonesia atau Timur Asing, Cina, Arab, dan India Pakistan, pembuat kejahatan diadili oleh Landrat, sekarang pengadilan negeri, dan seorang Eropa sebagai pembuat kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justiti, sekarang pengadilan tinggi. Sebagaimana dikemukakan Wiryono Projodikoro, di masa penjajahan Belanda, terdapat beragam pengadilan dengan kewenangannya masing-masing. Di masa itu, orang Indonesia dan Timur Asing yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh Landrat, sedangkan seorang golongan Eropa yang melakukan kejahatan biasa diadili oleh Raad van Justiti. Untuk delik pelanggaran, overtrading, dan kejahatan ringan, semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk diadili oleh Landrechter. Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ada dalam KUHP Belanda. Kejahatan ringan hanya ada dalam KUHP Indonesia, Hindia Belanda waktu itu. Dengan demikian, diadakannya kejahatan-kejahatan ringan dalam KUHP Indonesia adalah dengan pertimbangan keadaan khusus di Hindia Belanda. Keadaan khusus ini adalah berupa terbatasnya jumlah pengadilan di Hindia Belanda.
Radvan Justiti hanya ada di beberapa kota besar saja di Hindia Belanda. Sebagai contoh, untuk Pulau Sulawesi hanya ada di Makassar. Karenanya oleh Wiryono Projodikoro dikatakan bahwa klasifikasi kejahatan ringan di zaman penjajahan Belanda ada artinya. Sekarang ini semua orang dengan tidak melihat golongan penduduk, tunduk pada pengadilan yang sama yaitu pengadilan negeri. Pengadilan negeri ini telah didirikan di banyak tempat sehingga mudah dicapai. Dengan demikian, kejahatan-kejahatan ringan sebenarnya telah kehilangan latar belakang pertimbangan pembentukannya. J. E. Jonkers, yang di tahun 1943 menerbitkan buku mengenai hukum pidana Hindia Belanda, menulis dalam bukunya ini bahwa, apakah sekarang tidak lebih baik apabila lembaga kejahatan-kejahatan ringan, yang konsekuensi-konsekuensinya mengenai berbagai hal tidak memuaskan sekali. Saya berpendapat lebih baik demikian. Dengan demikian, baik J. E. Jonkers, yang menulis sebelum Indonesia merdeka, maupun Wiryono Projodikoro, yang menulis setelah Indonesia merdeka, berpendapat bahwa keberadaan kejahatan-kejahatan ringan, lichte misdrijven, itu tidak lagi relevan. Tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan. Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan, ialah prosedur pelimpahan, dan pemeriksaan, tanpa dicampuri dan diikuti oleh penuntut umum. 1. Pelimpahan perkara dilakukan penyidik atas kuasa penuntut umum. Dalam hal ini berarti yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan jaksa penuntut umum. Pasal 205 ayat 2, KUHP menerangkan, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, penyidik atau kuasa penuntut umum dalam waktu 3 hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan. 2. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat banding. Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding, pasal 205 ayat 3, KUHP. 3. Pemeriksaan pada hari tertentu dalam 7 hari. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 7 hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pemeriksaan ringan, pasal 206 KUHP. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik. Selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga, pasal 207 ayat 1a dan b KUHP. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya, pasal 207 ayat 2a dan b KUHP. 4. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu. Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu, pasal 208 KUHP. Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, pasal 209 ayat 1 dan 2 KUHP. Berita acara sidang tidak dibuat dalam acara tindak pidana ringan. Sesuai dengan ketentuan pasal 209 ayat 2, dalam pemeriksaan perkara dengan acara tindak pidana ringan, panitera tidak diwajibkan membuat berita acara sidang. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan tanpa membuat berita acara sidang. Ini barangkali didasarkan pada tata cara pemeriksaan yang sifatnya adalah cepat atau expedited prosedur, di samping perkaranya hanya tindak pidana ringan. Dalam pasal 209 ayat 2, dikemukakan bahwa berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Kalau ketentuan pasal 209 ayat 2 ini diperinci, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Pada prinsipnya pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat berita acara pemeriksaan sidang. 2. Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan berita acara pemeriksaan sidang pengadilan. 3. Pembuatan berita acara pemeriksaan sidang pengadilan, baru dianggap perlu, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik. Putusan dalam acara tindak pidana ringan. Putusan dalam pemeriksaan perkara acara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tersendiri seperti putusan perkara dengan acara biasa.
Juga putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang berlaku dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat. Putusan dalam perkara tindak pidana ringan cukup berupa bentuk catatan, yang sekaligus berisi amar putusan berbentuk catatan dalam daftar catatan perkara. Berkaitan dengan tata cara membuat putusan, hakim mencatat putusan dalam daftar catatan putusan, yang berarti dalam berkas perkara yang dikirimkan penyidik, telah tersedia daftar catatan perkara. Dalam daftar catatan itu isi putusan dimuat berupa catatan bunyi amar yang dijatuhkan. Kemudian, Panitera memuat catatan putusan dalam buku register dan pencatatan putusan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera. Mengenai sifat putusan dalam acara tindak pidana ringan, disebutkan dalam pasal 205 ayat 3, yang menegaskan bahwa pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir. Hal tersebut berarti putusan pengadilan negeri bersifat putusan tingkat terakhir dan karena itu putusan tersebut tidak dapat diajukan permintaan banding. Akan tetapi, sifat yang seperti itu tidak meliputi semua putusan. Sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 3, yang menyebutkan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat meminta banding. Penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perma, Nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, maka Mahkamah Agung menaikkan jumlah denda menjadi 10.000 kali lipat. Di samping itu, juga tujuan lainnya adalah untuk menghidupkan kembali, atau mengefektifkan kembali pasal 364 KUHP tentang perkara pencurian ringan yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Karena selama ini pencurian ringan selalu didakwa dengan pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 tahun. Hal lain yang menjadi konsekuensi diterapkannya kembali tindak pidana ringan menggunakan pasal 364 adalah menyangkut masalah tahanan dan upaya hukum. Jika perkara-perkara tindak pidana pencurian ringan maka tentunya berdasarkan KUHP, para tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, pasal 21 KUHP, serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah acara pemeriksaan cepat yang diperiksa dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 205-210 KUHP. Selain itu, berdasarkan pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara. Pasal-pasal dalam KUHP yang termasuk tindak pidana ringan dapat menyesuaikan dengan Perma ini seperti pasal 373, penggelapan ringan, pasal 379, penipuan ringan, pasal 384, penipuan ringan oleh penjual, pasal 407 ayat 1, perusakan ringan, dan pasal 482, penadahan ringan. Perkara pelanggaran lalu lintas jalan, pasal 211 KUHP. Acara pemeriksaan ini diatur dalam paragraf kedua bagian ke-6 bab 16. Dapat dikatakan bahwa acara ini merupakan lanjutan dari acara tindak pidana ringan. Namun, antara keduanya terdapat ciri dan perbedaan yang khas, antara lain pada acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, jenis perkara yang diperiksa tertentu khusus pelanggaran lalu lintas. Kemudian, dalam acara pemeriksaan ini terdakwa dapat diwakili dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa, serta terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa. Pengertian perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Penjelasan pasal 211 KUHP memberi uraian bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ini ialah pelanggaran perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu sebagai berikut. A. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan. B. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi, SIM, surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya, tetapi masa berlakunya sudah daluarsa. C. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM. D. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain. E. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. F. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan. G.
Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. H. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan. Dengan adanya penjelasan sebagaimana diterangkan di atas, maka dapat diketahui secara jelas bahwa pemeriksaan perkara pelanggaran tertentu dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam paragraf 2 yang dikenal dengan perkara tilang, hanya berlaku terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas jalan sebagaimana dirinci dalam penjelasan pasal 211 KUHP. Adapun terhadap perkara pelanggaran peraturan lalu lintas di luar 8 kelompok tilang tersebut dengan sendirinya berlaku menurut acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam paragraf 1 pasal 205 sampai dengan 210 KUHP, sepanjang perkara itu sesuai dengan kriteria yang diatur dalam paragraf 1. Perkara pelanggaran lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat. Sebagai catatan, sejak diberlakukan Undang-Undang Lalu Lintas yang baru, maka untuk kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerusakan kendaraan, luka ringan, luka berat, dan sampai meninggal dunia semula diatur dalam pasal 359 dan 360 KUHP semuanya dialihkan ke pasal 310 ayat 1 sampai 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Tata cara pemeriksaan pelanggaran lain lintas jalan. Prosedur pemeriksaan cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas sebagai berikut. A. Tidak dibuat berita acara pemeriksaan, BAP. Yang ada adalah formulir mengenai data-data untuk persidangan, dan diisi oleh penyidik. B. Terdakwa tidak harus hadir di persidangan. Ia dapat menunjuk wakilnya dengan surat untuk mewakilinya di persidangan. Pasal 213 KUHP. C. Jika putusan diucapkan tanpa kehadiran terdakwa, maka amar dictem putusan segera diberitahukan kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa dapat mengajukan perlawanan verzet dalam waktu 7 hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa apabila putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan. D. Dengan perlawanan itu, putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. E. Setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu, hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu. F. Apabila putusan setelah verzet tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan banding. Pasal 214 KUHP. Penyitaan dalam perkara lalu lintas jalan. Pelaporan penyitaan dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan jika yang disita berupa SIM atau STNK maupun surat kendaraan bermotor yang lain. Dalam hal ini, penyidik membuat laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan, sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak perlu melakukan pelaporan satu persatu karena hal yang seperti itu dalam pelanggaran lalu lintas jalan kurang praktis jika ditinjau dari segi administratif maupun dari segi teknis yuridis. Atas laporan kolektif tersebut, ketua pengadilan harus memberi persetujuan atau menolaknya. Jika seandainya ketua pengadilan dapat menyetujui seluruh penyitaan yang dilaporkan secara kolektif, cukup mengeluarkan persetujuan secara kolektif pula. Apabila di antaranya ada yang tak dapat disetujui, ketua pengadilan mengeluarkan surat khusus tentang hal yang tidak disetujui tersebut. Mengenai pengembalian benda sitaan dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, diatur dalam pasal 215 KUHP, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pengembalian barang bukti segera dilakukan setelah putusan dijatuhkan. B. Dengan ketentuan, pengembalian barang sitaan baru boleh dilakukan setelah terpidana memenuhi isi amar putusan. Selama terpidana belum memenuhi isi amar putusan, benda sitaan masih bisa ditahan pengadilan. Pengembalian benda sitaan digantungkan pada pemenuhan isi amar putusan oleh terpidana. Memang dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, undang-undang menghendaki pemenuhan isi amar putusan dilakukan segera oleh terpidana, sesaat setelah putusan dijatuhkan. Bentuk putusan pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam acara pelanggaran lalu lintas jalan, bentuk putusan tidak dibuat secara khusus atau disatukan dengan berita acara seperti bentuk putusan dalam acara singkat. Adapun bentuk putusan tersebut dapat berupa catatan yang dibuat hakim pada catatan atau formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada pengadilan. Catatan putusan yang dijatuhkan tersebut disebut surat amar putusan yang kemudian panitera mencatat isi putusan ke dalam register. Tujuan pencatatan di samping untuk kepastian hukum juga untuk menciptakan tertib administrasi peradilan yang baik dan teratur sehingga semua kegiatan pengadilan terekam dalam data buku register. Demikianlah materi topik ke-12 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang.
Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.